Oke, sekarang kita udah di bagian 4B, lanjutannya. Kita bakal bahas hidrolisis garam dan KSP. Oke, langsung aja. Oke, soal pertama SPMB 2002. Ini sengaja aku pilih soal udah lama ini ya. Supaya kalian tahu dulu definisi dari hidrolisis itu sebenarnya apa. Karena kemarin ada yang nanya tuh, Kak, aku sebenarnya belum bisa bedain nih soal larutan yang nanyain buffer dengan hidrolisis gitu. Aku harus pakai rumus yang mana. Emang mirip-mirip gitu. Jadi, kita bakal belajar konsepnya di sini, di nomor pertama ini. Oke, sebelumnya hidrolisis itu mirip banget dengan buffer. Jadi, dia tuh terbentuk kalau ada komponen yang lemah, kayak gini, Al ini asam lemah, ini ya, Al, asam lemah tambah basa kuat, terus basa lemah tambah asam kuat, dan ini asam lemah tambah basa lemah. Jadi, kalau asam kuat ditambah basa kuat, itu tidak bisa menghasilkan garam yang terhidrolisis gitu. Jadi, cuma 3 ini nih. Nah, ini mirip banget kan dengan buffer kan? Terus yang ngebedain mereka tuh apa? Jadi, waktu kalian bikin bagan mula-mula reaksi sisanya, itu kelihatan perbedaannya. Jadi kalau misalnya ini buffer dulu ya. Misal aku punya asam lemah ditambah basa kuat, itu menghasilkan garam dan H2O. Nah, jadi kalau pada buffer itu kan akan menyisakan si komponen yang lemah, asam lemah, dan garamnya. Ya kan? Makanya dia biasa dimasukin ke rumus buffer. Kalau belum tahu kenapa kayak gini ya, silakan nonton video yang sebelumnya 4A ya. Jadi si komponen kuatnya itu habis. Jadi tersisa asam lemah dan garam yang atau basa konjugasinya. Nah, sedangkan pada hidrolisis itu si reaktannya dua-duanya habis dan menyisakan garamnya aja. Nah, makanya namanya itu babnya itu hidrolisis garam karena garam ini yang menentukan sifat asam atau basa dari suatu larutan. Gitu. Nah, karena ini sangat teoritis gitu ya, ada asam lemah, ada asam kuat, basa lemah, basa kuat, ya kamu harus tahu dulu asam lemah itu apa. Sorry. Kamu harus tahu dulu asam kuat itu apa aja. Jadi asam kuat itu ada 7. AK itu ada 7. Dan basa kuat juga dikit, cuman golongan-golongan 1A sama 2A dikit. Aku nggak ingat, pokoknya nggak sampai belasan gitu lah, pokoknya dikit. Nah, sisanya itu adalah asam lemah dan basa lemah. Jadi kamu perlu ngapalin dikit aja sebenarnya ini. Nanti aku taruh di description box-nya ya. Kamu cek nanti description box. Nah, sekarang aku pengen kamu logika aja logika. Untuk hidrolisis ini, kan kita punya asam lemah sama basa kuat. Jumlahnya sama gitu, sama-sama segitiga di sini. Makanya di akhir dia sama-sama habis gitu kan. Nah, terbentuk suatu garam. Garamnya ini kira-kira untuk kasus yang ini itu bersifat asam atau basa? Coba kamu pikirin. Tentu bersifat basa. Ya dong, karena jelas-jelas nih asam lemah tambah basa kuat. Namanya aja basa kuat, dia yang akan mempengaruhi dengan jumlah yang sama gitu ya. Jadi pada kasus yang ini itu sifat garamnya itu basa. Nah, kalau misalnya basa lemah tambah asam kuat, ya berarti pada hidrolisis itu garamnya bersifat asam. Gitu. Jadi itu konsepnya. Tolong dipegang baik-baik ya. Nah, jadi untuk jawab soal ini gimana? Natrium asetat. Natrium asetat itu kan NaCH3COO atau CH3CONA sama aja ya. Nah, terus amonium sulfat itu berarti NH4 2. Oh ya, berarti kamu harus bisa bikin ini juga ya, senyawanya. Kalium cyanida, KCN. Lalu amonium asetat berarti NH4 CH3COO atau CH3CONH4 sama aja. Nah, kamu lihat tadi syarat hidrolisis itu salah satu komponennya harus lemah atau dua-duanya lemah, ya kan? Ini CH3COO ini dari asam lemah, Na ini dari basa kuat. Oke, ini dia memenuhi. Terus yang nomor 2 amonium sulfat. Amonium ini dari basa lemah. SO4 ini dari asam kuat, ya kan? H2SO4 itu kan asam kuat. NH4OH itu kan basa lemah. Ini jadi juga memenuhi. KCN, KOH itu basa kuat, CN itu dari HCN, asam cyanida, asam lemah. Ini juga memenuhi. Yang terakhir, NH4OH tadi ya, basa lemah, CH3 ini kurang O. CH3COO, H itu kan asam lemah, asam asetat. Bisa nih asam lemah dengan basa lemah. Jadi semuanya ini benar, semuanya bisa mengalami hidrolisis. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4 benar itu E.
Oke. Oke, nah kan kamu udah ngerti nih konsepnya. Sekarang kita coba apply rumusnya ya, SNMPTN 2012. Tetapan hidrolisis. Suatu garam yang diperoleh dari asam lemah dan basa kuat adalah 1,0 kali 10 pangkat min 10. pH-nya untuk 0,01 molar garam itu berapa? Oke, ini kan udah jelas nih soalnya tentang hidrolisis. Dan coba kamu pakai logika yang aku ajarin tadi. Asam lemah ditambah basa kuat, garamnya akan bersifat basa. Oke, jadi di sini garamnya bersifat basa. Nah, rumusnya apa? Rumus hidrolisis itu ini. Jadi, untuk garam yang bersifat basa, ini rumusnya. Untuk garam yang bersifat asam, ini rumusnya. Dan kalau misalnya asam lemah direaksikan dengan basa lemah yang sama-sama lemah, itu kan kalau ini kamu lihat rumusnya ada konsentrasi dari garam. G ini garam ya. Kalau misalnya asam lemah dengan basa lemah itu cuman ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Nih coba kamu lihat, nggak ada kan konsentrasi garam gitu. Jadi ini ya rumusnya, oke? Nah sekarang, di sini kamu harus teliti karena kalau kamu lihat di sini, ketika kita ngitung konsentrasi dari OH-, justru yang diketahui itu Ka. Beda kan sama buffer, kalau kita nyari konsentrasi OH- ya yang diketahui Kb gitu. Begitupun untuk konsentrasi H+, yang diketahui justru Kb-nya. Jadi agak kebalik gitu ya. Nah, terus N ini adalah valensi dan G tadi ya konsentrasi dari garam. Oke, satu lagi yang mau aku kasih tahu, Kw dibagi Ka ini itu sama dengan Kh. Jadi KH itu tetapan hidrolisis. Ini nih yang disoal. Jadi KH itu sama dengan KW dibagi KA. Ataupun KW dibagi KB itu juga nilainya KH. Gitu. Oke. Oke, bisa dikerjain kan? Nah, tadi garamnya bersifat basa. Ya udah, gampang banget. Kita tinggal pakai rumus yang atas ya. Jadi konsentrasi dari OH-, aku nggak pakai tulis ulang rumusnya, masukin aja angkanya. KW dibagi KA itu KH, KH-nya udah dikasih tahu nilainya 1 kali 10 pangkat min 10. 1, 10 min 10 aja deh langsung. Dikali, oke, karena dia nggak bilang valensinya berapa, ya udah kita nggak usah tulis, anggap aja 1 gitu. Konsentrasi garamnya 0,01 ya, ini. Berarti 10 minus 2. Berarti kan akar 10 minus 12 atau 10 minus 6. Nah, berarti POH ya minus log ini ya, minus log 10 min 6, itu kan 6. Bukan ini jawabannya, karena ditanya tuh pH. Jadi pH itu 14 minus POH, 14 minus 6, yaitu 8. Nah, terbukti kan 8 itu pH basa, nilai pH-nya basa. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, next 2018, ke dalam 200 ml larutan HCN, 0,1 punya nilai Ka berarti dia sama makan, ditambahkan 1,12 gram KOH mR sekian. Larutan yang dihasilkan memiliki pH. Nah, kalau kayak gini kan kamu nggak tahu nih dia buffer atau hidrolisis karena di sini ada asam lemah, ada basa kuat. Makanya kamu perlu buktikan itu buffer atau hidrolisis dengan bagian mula-mula reaksi sisa gitu. Nah, jadi pertama-tama, iya di dalam bagan kan isinya mol ya. Ya udah kita cari mol dulu, kayak biasa lah. Jadi di sini mol dari HCN ya M kali V ya, molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 200 ml, maka molnya itu 20 milimol. Untuk KOH-nya ada masanya, ada MR-nya ya, berarti tinggal massa dibagi MR, 1,12 dibagi 56, ini kan 112 bagi 56 itu kan 2. Nah, ini masih sisa 10 pangkat min 2 gitu kan, atau 0,02 mol. Nah, kita jadiin milimol aja biar sama semua, angka 20 milimol. Oke, bikin bagannya. Nah, sini HCN asam lemah tambah basa kuat menghasilkan garam KCN dan H2O. Oke, isi aja nih angkanya. Sini 20, di sini juga 20, maka ya koefisiennya sama-sama 1 kan, habis. Nah, kelihatan ini adalah soal hidrolisis karena si reaktannya habis keduanya dan terbentuk garam, ya kan? Di sini 20 milimol. Gitu. Oke, kelihatan nih hidrolisis. Nah, sekarang
Di rumus hidrolisis kita butuhnya tuh konsentrasi garam, bukan dalam bentuk mol. Maka kita rubah dulu si KCN ini dalam bentuk molaritas ya. Jadi konsentrasi dari HCN ya rumus molaritas, mol dibagi volume. Molnya 20 milimol, dibagi volumenya. Nah, volumenya itu yang mana? Ini cuma ada satu ya nih, 200 mili. 200 mili. Oke, mili, jadi tidak perlu dihiraukan satuannya. 1/10 ya, jadinya 1/10 itu kan 10 min 1 molar. Nah, sekarang aku tanya, ini KCN ini garam yang bersifat asam atau basa? Jelas basa, karena dia dari asam lemah dan basa kuat ya, jadi garamnya bersifat basa. Karena garamnya bersifat basa, yang kita pakai rumus yang konsentrasi OH-. Nih, udah tinggal masukin aja. Nilai KW itu kan, nilai KW kamu harus tahu ya, 10 pangkat minus 14. Ka-nya itu ada diketahui 10 min 10 ya. Valensinya 1 ya. Dikali konsentrasi garamnya ini 10 min 1. Gampang nih. Ini 14 kurang 10 4. 4 tambah 1 5. Jadi di sini akar 10 min 5. Oke. Bener nggak? Maka hasil akarnya ya 5 bagi 2 gitu kan, 10 min 2,5. Maka dapat pOH-nya ya tinggal minus log aja ya. Minus log ini kan berarti 2,5. Nah, bukan ini yang ditanya. Yang ditanya itu adalah nilai pH. Di mana pH itu adalah 14 dikurang pOH. 14 dikurang 2,5. Jawabannya 11,5. Oke, jadi jawabannya yang C. Gampang. Nah, jadi kalau soal kayak gini, sekarang kamu udah bisa bedain mana yang nanya hidrolisis, mana yang nanya buffer atau penyangga. Oke, SBMPTN 2014 di sini soalnya, jika 50 mili kodein itu asam monoprotik, punya nilai Ka berarti dia nih asam lemah ya. Asam monoprotik maksudnya itu dia valensinya itu 1, gitu, mono. Kan? Nah, terus konsentrasinya sekian, dicampurkan dengan 50 mili NaOH, NaOH itu basa kuat, maka pH campurnya berapa? Oke. Nah, pertama-tama karena dia asam monoprotik, yang kita umpamain aja gitu, HX. Kalau misalnya dia bilang diprotik, ya boleh aja H2X gitu. Untuk mempermudah aja, karena ini kan senyawanya kayak gini nih, ribet nih. Oke, jadi langsung aja nih bisa dihitung molnya. Tinggal dikali aja, molaritas dikali volume. Berarti 0,02 molar dikali 50 mili itu dapat 1 milimol. NaOH-nya juga ya, 0,02 molar dikali 50 mili itu juga 1 milimol. Nah, sekarang kita bikin bagian mula-mula reaksi sisanya. Nah, HX ditambah NaOH menghasilkan garam NaX dan H2O. Oh iya, NaX ini adalah garam yang bersifat apa? Asam atau basa? Jelas dia bersifat basa, karena asam lemah ditambah basa kuat kan. Gitu, jadi kita nanti pakai rumus konsentrasi OH-. Sebenarnya aku nyari soal hidrolisis yang nanyain pH gitu, yang garam asam. Tapi nggak ada guys, jadi ya udah ini aja ya. Jadi tinggal masukin aja nih angkanya. HX-nya itu 1 milimol, NaOH-nya juga 1 milimol. Maka ini habis ya. Habis, dan terbentuk garam 1 milimol. Garam NaX. Oke, karena di rumus hidrolisis kita itu butuhnya konsentrasi garam, bukan mol, maka kita rubah dulu. Ini jadi konsentrasi. Garam NaX konsentrasinya mol dibagi volume, molnya itu 1 milimol. Nah, volumenya ini angka 1 milimol yang di sini itu kan terbentuk dari campuran kedua senyawa dan pada keadaan akhir gitu. Artinya udah ada 50 mili dari kodein dan 50 mili dari NaOH. Makanya kita itu pakai volume total. Jadi 50 mili ditambah 50 mili ya. Jadi 100 mili. Oke, mili-mili, maka tidak perlu dihiraukan gitu satuannya. 1 dibagi 100, 1 dibagi 100 itu 10 pangkat minus 2 molar. Nah, udah tinggal masukin ke rumus konsentrasi, rumus hidrolisis basa. Konsentrasi OH-, akar KW dibagi Ka kali konsentrasi garam. Masukin, KW-nya itu 10 min 14, Ka-nya diketahui di soal, itu sebesar 10 min 6 ya. Dikali konsentrasi garamnya 10 min 2. Valensinya kan 1. Ya kan? Ya udah. Berarti 14 dikurang 6 itu 8. 8 tambah 2 itu 10. Jadi 10 pangkat minus 10.
maka konsentrasi dari OH minusnya itu sebesar 10 pangkat minus 5 ya. Jadi pOH-nya ya min log 10 min 5 yaitu 5. Nah, bukan ini yang ditanya itu pH. pH itu 14 dikurang pOH, pOH-nya itu 5, 14 kurang 5 itu 9. Oke, jadi jawabannya yang E. Selesai hidrolisis. Oke, sekarang kita udah masuk bab baru nih, KSP. Sebenarnya nama babnya itu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi, sebelumnya kita bahas dulu deh, kelarutan itu apa sih? Nah, kelarutan itu disimbolkan dengan S dari kata solubility ya. Solubility itu kan kelarutan artinya. Dia itu sama dengan molaritas. Untuk satuannya itu sama juga. Molaritas itu kan mol dibagi volume kan. Makanya dia satuannya itu mol per liter. Gitu. Nah, jadi kelarutan itu adalah daya larut suatu zat dalam suatu pelarut. Jadi kemampuan seberapa besar dia bisa melarut. Nah, dari sini kan berarti kita bisa simpulin nih, ketika suatu zat itu kelarutannya besar, maka dia semakin mudah larut. Ya kan? Karena dia tadi daya larut ya. Sedangkan kalau kelarutannya kecil ya berarti dia semakin sukar larut atau cenderung untuk membentuk endapan. Gitu. Nah, ini kelarutan. Sedangkan kalau hasil kali kelarutan itu disimbolkan dengan KSP. Jadi KSP ini sebenarnya konstanta atau tetapan dari hasil kali kelarutan. Makanya judul dari bab ini kan kelarutan dan hasil kali kelarutan kan. Nah, KSP ini gimana? Kita langsung praktik aja ke soalnya ya. Jadi di sini KSP dari LOH3 senyawa basa kan punya nilainya tuh segini. Yang ditanya pH larutan jenuh dari LOH3 itu berapa? Nah, kita bikin dulu reaksinya. Nah, ini LOH3 ketika dia terionisasi itu L3 plus 3OH minus kan. Mungkin kamu ada yang nanya gitu, kenapa lambangnya kesetimbangan? Nah, jadi di sini kalau kita ngomongin bab larutan itu kita bakal ngomongin zat-zat yang mudah mengendap gitu. Jadi di sini asumsinya si LOH3 itu senyawa yang mudah mengendap gitu. Nah, ketika suatu zat, misalnya kamu punya apa gitu, zat yang mengendap kalau kamu masukin ke dalam air. Nah, dia akan terurai menjadi L3 plus dengan 3OH minus. Tapi, seiring berjalannya waktu gitu ya, ada juga nih L3 plus dengan 3OH minus yang membentuk kembali padatan atau endapan LOH3 gitu. Makanya, reaksinya itu bolak-balik. Makanya dibilang KSP kan, K ini tuh konstanta kesetimbangan. Jadi dia reaksinya itu dalam bentuk kesetimbangan. Nah sekarang, misalnya si L3 plus ini S. Maksudnya kan kalau di stoikiometri kita sering bilang gitu kan konsentrasinya berapa. Tapi di sini kita simbolkan dengan S. Nah berarti 3OH minus kan 3S. Ya kan? Nah sekarang KSP itu adalah, aku bilang tadi KSP adalah hasil kali kelarutan. Jadi kelarutannya ini kamu kalikan gitu loh. Jadi si S kamu kalikan dengan 3S. Nah tapi si 3S-nya ini tuh dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 3. Nah berarti kan KSP di sini dapat, ini kamu hitung ya sendiri, 3 pangkat 3 itu 27. S pangkat 4 jadinya KSP-nya. Atau ini berarti kan S itu akar 3 dari KSP dibagi 27. Oke, ini kan ya matematikanya ya. Oke, aku nggak bakal jelasin matematikanya. Tapi ya ini kan tinggal diputar balik aja sih sebenarnya. Nah, KSP-nya ada nggak? Ada nih, diketahui di soalnya itu 2,7 kali 10 pangkat 15. Atau aku bikin ini, 27 kali 10 pangkat minus 16. Boleh kan? Dibagi 27. 27 bagi 27 itu 1. Wait, ini ada yang salah nih. Pantas nggak bisa. Ini 4 ya harusnya. Aduh, gimana nih aku nih. Nggak apa-apa, aku salah. Yang penting kalian jangan salah ya. Yaudah, ini baru 10 pangkat min 16, akar 4 kan berarti 10 pangkat minus 4. Satuannya apa? Molar per liter ya. Mol per liter. Nah, ini tuh S-nya. Sekarang ditanya tuh pH-nya. Nah, kalau pH kan kita pasti identik dengan konsentrasi H+, tapi nggak ada nih di sini konsentrasi H+. Adanya konsentrasi OH-. Bisa dong kita cari aja pOH-nya, ntar kita rubah jadi pH. Bisa kan? Nah, berarti di sini
Nah, si 10 pangkat minus 4 ini tuh S dari LOH3 guys, bukan si OH minusnya gitu. Sedangkan kita butuh si OH minusnya. Nah, OH minusnya itu 3S, berarti kan 3 kali lipatnya, 3 kali 10 pangkat minus 4 gitu. Nah, 3 kali 10 pangkat minus 4 ini adalah konsentrasi dari OH minusnya. Maka POH-nya ya tinggal minus log dari konsentrasi ini kan, maka dapat 4 min log 3. Nah, yang ditanya itu pH. pH itu adalah 14 minus POH ya. Jadi aku langsung aja nih, 4 min log 3. 14 kurang 4 itu 10, minus ketemu minus itu plus log 3. Oke, jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke, next ke SBMPTN 2017. Di sini pertanyaannya, pada temperatur tertentu KSP dari PbSO4 dan PbI2 itu sekian dan sekian. Pada temperatur tersebut, nah di sini kalau dilihat opsinya itu berupa pernyataan-pernyataan gitu. Artinya kamu harus cek satu-satu mana yang benar gitu kan ya. Nah, aku tulis ulang dulu. Nih, KSP masing-masing. Coba kita lihat di sini, KSP dari PbSO4 yang A ya. KSP dari PbSO4 itu lebih mudah. PbSO4 itu lebih mudah larut dibandingkan PbI2, atau bisa kita simpulkan kalau S dari PbSO4 itu lebih besar daripada S PbI2. Setuju? S itu kan tadi aku bilang daya larut, kemudahan dia melarut. Nah, maksud pertanyaannya itu ini. Nah, yang B kita abaikan dulu karena agak beda dari yang lain nih. Kalau kita lihat yang C dengan sampai E itu sama nih, mirip-mirip. Kelarutan PbSO4 sama dengan PbI2. S dari PbSO4 katanya itu sama dengan S dari PbI2. Terus yang D, kelarutan PbSO4 lebih besar daripada... Oh, ini sebenarnya sama dengan yang A ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak mungkin nih A sama D karena jawabannya ada 2. Nah, terus yang E ini katanya S dari PbI2 itu lebih besar daripada S PbSO4. Ya, kita abaikan dulu deh yang B. Nah, karena semua pernyataannya kayak gini, udah kita cari aja satu-satu. S dari PbSO4 dan S dari PbI2. Nah, S dari PbSO4 berarti kan kalau PbSO4 itu jadi Pb2 plus ditambah SO4 2 minus. Maka sini S, berarti KSP-nya itu adalah, dikalikan aja ya, S kuadrat. Maka S itu adalah akar 2 ya, akar 2 akar kan. 1,6 ya, nih 1,6 dikali 10 pangkat minus 8. Maka S-nya itu sebesar 1,26 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, untuk PbI2, nih aku kerjain, kamu intinya sama ya, atau kamu ikut kerjain juga. Nanti kamu pause aja dulu, kamu kerjain juga. Nah, gimana? Sama nggak? Jadi kan PbI2 itu kalau terionisasi jadi Pb2 plus tambah 2I minus ya. Berarti ini S, di sini 2S. Maka dikalikan, tapi yang ini dipangkatkan 2 nanti ya. Jadinya 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 tinggal pindahkan ruas aja. S sama dengan akar 3 dari KSP dibagi 4 ya kan. Nah, berarti dapat di sini S-nya itu 1,21 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, dapat deh. Bisa nih kamu jawab. S dari... Nah, sekarang aku tanya, yang gede yang mana? Yang lebih gede? Oh, tentu yang ini. Karena dia 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 itu lebih besar daripada 10 pangkat minus 4. Ya kan? Jangan kebalik ya, ini pangkatnya minus loh. Jadi kalau misalnya, kalau kamu bingung nih, kita bikin aja garis kartesius. 10 pangkat minus 3, ini minus 3, ini minus 4. Ya, kan lebih gede yang minus 3 kan, lebih ke kanan dia. Maka, yang benar itu adalah S dari PbI2, ya ini kan PbI2 nih. Nih, itu lebih besar daripada PbSO4. Maka jawabannya itu yang E. Nah, ini salah semua nih dari A, C, dan D. Nah, kalau B ini maksudnya gimana? Nah, yang B pasti salah karena jawabannya yang E kan. Tapi coba kita pahamin ya. Diperlukan lebih banyak SO4 2 minus daripada I minus untuk mengendapkan Pb2 plus. Nah, gini. Kita belum belajar kesetimbangan sih ya, tapi it's okay. Sebenarnya gini aja deh, kalau SO4 2 minus ini kan koefisiennya 1, sedangkan I minus ini koefisiennya itu 2 gitu. Ya jelas kita sebenarnya butuh lebih banyak I minus daripada SO4 2 minus. Jadi ketika kamu menambahkan I minus di sini,
Nah, jadi kan si ruas kanan, yang bagian sini nih, ruas kanan itu kan kelebihan I- tuh. Karena dia kelebihan I-, maka si kesetimbangan itu akan mendesak balik ke kiri gitu. Akhirnya PBI2 itu terbentuk kembali gitu menjadi endapan. Nah, begitupun dengan SO4. Jadi ketika kamu tambahin di sini SO4 2-, jadi di sini kelebihan si ruas kanannya, maka dia akan bergeser ke kiri. Nah, tapi karena ditanya butuh lebih banyak yang mana, ya butuh lebih banyak I-, karena dia di sini koefisiennya 2. 2 kali lipat gitu ya. Jadi yang B juga salah. Jawabannya itu yang E. Oke, next SBMPTN 2019 terbaru ya. Oh ya, BTW ini grafiknya itu garis hitam yang tebal ini nggak ada ya. Yang ada tuh cuma si garis merah ini. Yang hitam ini aku tambahin sendiri soalnya nggak jelas gitu. Oke, terus di sini juga angka yang 10 pangkat ini nggak jelas. Jadi ini aku tambahin di sini 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, ini soalnya sebenarnya menarik nih. Karena kamu nggak perlu pemahaman mendalam ya. Nggak gitu sih. Maksudnya ini bukan soal kompleks untuk bab kelarutan, karena kalau di SMA justru malah soal latihannya lebih sulit daripada ini. Tapi di sini tuh kamu dituntut untuk bisa membaca grafik dengan baik dan benar gitu. Nah, jadi coba kita lihat di sini ya. Sebanyak 0,1 gram padatan CaF2, massa molarnya sekian, dilarutkan dalam 1 liter air pada 25 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, kurva kelarutan CaF2 sebagai fungsi konsentrasi NaF diberikan pada gambar di atas. Oke. Kamu perhatiin baik-baik di sini. Pada sumbu Y ini ada kelarutan ya, kurva kelarutan kan tadi bilang kelarutan dari CaF2 terhadap si sumbu X-nya ini adalah konsentrasi NaF. Jadi ini beda senyawa, guys. Oke. Nah, terus pertanyaannya itu jika ke dalam larutan itu kita nambahin 0,05 mol NaF, maka CaF2 yang mengendap itu berapa? Nah, agak membingungkan kan kalau baca soal kayak gini. Nah, sekarang kamu lihat di sini ya. Kita tuh nambahin NaF sebanyak 0,05 mol. Berarti kan yang ada di sumbu X nih si NaF. 0,05 mol tuh yang ini. Nah, sebenarnya di sini kan satuannya dia bilang mol per liter kan. Jadi 0,05. Nah, tapi di sini volumenya itu 1 liter. Jadi 0,05 bagi 1 ya 0,05 juga. Ya kan? Nah, jadi bisa nih kita pakai garis si hitam tebal yang ini. Nah, dia bilang pada 0,05 mol, coba kamu lihat dia itu berpotongan dengan garis merah ya. Garis merah itu di mana? Di sini. Nih, aku kasih tanda panah deh. Di sini. Di mana kalau kita lihat di sumbu Y, yaitu kelarutan dari CaF2 itu 10 pangkat minus 3. Ini nggak jelas ya. Ini aku bikin manual jadinya. 10 pangkat minus 3. Kelarutan dari CaF2. Nah, kamu tadi udah tahu kalau kelarutan itu sama dengan molaritas, rumusnya itu mol dibagi volume. Oke, sorry tadi pen tablet aku ngehang. Nggak tahu kenapa. Jadi di sini kelarutan itu kan tadi kita udah tahu ya, mol dibagi volume. Nah, kelarutannya itu ini 10 pangkat minus 3. Nah, mol itu kan gram dibagi mr atau massa ya, kita bikin massa aja deh biar bagus. Massa dibagi mr, dimana massanya itu kan yang ditanya. Coba deh kamu lihat opsinya itu dalam bentuk gram semua. Massa dibagi mr dibagi volume. Nah, ya udah, berarti ini 10 pangkat minus 3. Aku bikin gini deh, massa mr-nya di bawah ya, dikali volume. Sama aja kan? Berarti sini 10 pangkat minus 3, massa yang pengen kita cari, mr-nya itu udah ada di soal 78 ya. Dikali volumenya itu 1 liter. Berarti massanya kita dapat itu sebesar 78 kali 10 pangkat minus 3 gram atau 78 miligram. Gitu. Nah, apakah ini jawabannya? Bukan, walaupun ada nih di opsi yang A. Bukan. Nah, sekarang ini baru pemahamannya ya. Kurva ini merupakan kurva kelarutan. Artinya pada 0, aku warna lain warna hijau, pada 0,05 mol NaF yang larut itu sebesar 78 mg CaF2 ya.
yang larut. Sedangkan yang ditanya tuh yang mengendap. Nah, berapa yang mengendap? Oh, ternyata kamu ada data yang belum kamu pakai di sini, yaitu 0,1 gram awalnya. Ya berarti kan 0,1 gram itu ya jadiin miligram ya. Jadi M mengendap itu 1 gram atau 100 miligram dikurang yang melarut 78 miligram. Maka jawabannya itu 22 miligram. Jadi yang ngendap itu 22 miligram. Oke, jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke, SNMPTN 2009. Ini soal lama tapi bagus loh soalnya. Jadi soalnya itu penambahan 81 mg Na2CO4 MR-nya sekian ke dalam 1 liter larutan yang mengandung BaNO32 dan PbNO32 kali masing-masing konsentrasinya 0,01. Jadi 0,01 molar itu konsentrasi dari Ba ini dan Pb ini ya. Akan menghasilkan apa? Nah, di sini soalnya tuh opsi. Nanti kamu harus cek satu-satu kan. Di sini diketahui KSP dari BaCrO4 dan PbCrO4. Nah, kalau kamu jeli nih ya, BaCrO4 dengan PbCrO4 tuh nggak ada di soalnya gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu nih. Nah, oke, sebelumnya aku jelasin ini dulu deh. Tadi sebelumnya kamu udah tahu kan itu KSP. KSP itu tetapan atau konstanta nih Kak, nih gede-gede nih Kak. Hasil kali kelarutan. Nah, KSP itu kalau kamu perhatiin dari tadi itu selalu diketahui dari soal. Ya enggak, di sini juga diketahui nih kan. Nah, karena KSP itu diuji pada keadaan standar. Pada keadaan standar tuh setahu aku ya, itu jadi si senyawa ini tuh dilarutkan dalam air gitu berulang-ulang. Akhirnya si peneliti itu tahulah nilainya tuh sekian dan dijadikan acuan gitu. Nah, nanti kamu, bukan nanti sih, sekarang di soal ini kamu akan kenal yang namanya QSP. Jadi Q ini dari kata quotient. Ini tuh basically sama gitu, hasil kali kelarutan, tapi bukan pada keadaan standar atau sering dibilangnya itu pada keadaan sebenarnya atau pada percobaan, gitulah ya intinya. Nah, caranya sama aja. Nah, jadi biasanya kita itu akan menghitung QSP lalu dibandingkan sama dengan KSP-nya. Apakah QSP-nya itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Ketika QSP-nya itu lebih kecil dari KSP, maka dia itu belum mengendap. Sedangkan kalau dia sama dengan, dia akan mengendap. Kalau lebih besar, itu dia udah mengendap gitu. Udah jenuh, dia udah mengendap. Nah, sekarang kita eksekusi soalnya ya. Di sini kan yang ditambahin itu ini nih, Na2CO4. Dia kasih tahu gram dengan massa molar ya, jelas kita akan ngitung mol dia kan. Nah, jadi reaksinya itu Na2CO4 jadi 2Na plus dan CR4 2 minus. Yang diketahui itu ini loh. Nah, tapi kita akan butuh ini juga. Jadi aku bikin reaksinya supaya kelihatan kalau koefisiennya itu sama, maka molnya itu akan sama kan. Jadi molnya itu massa dibagi MR, massanya 81 kali 10 pangkat minus 3 gram, aku rubah ke gram, bagi 162 gram per mol, ini MR-nya ya. Maka nanti kamu akan dapat molnya itu sebesar 0,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, karena kita ngomongin kelarutan, kita bakal butuh S ya, konsentrasi. Maka kita hitung nih konsentrasi dari ion CrO4 minusnya ya, tinggal mol dibagi volumenya, yaitu 0,5 yang tadi ya, kali 10 pangkat minus 3 mol dibagi volumenya 1 liter. Maka jawabannya ya, tetap 0,5 kali 10 pangkat minus 3 kan. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Si Na2CO4 itu ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ini nih. Pasti akan terjadi reaksi dong. Nah, makanya aku bilang kalau kamu jeli tadi, si KSP-nya itu nggak diketahui loh di soal. BaCrO4 tuh nggak ada di soal. PbCrO4 juga nggak ada. Tapi merupakan hasil gabungan keduanya. Nah, jadi kita lihat yang pertama ini reaksinya PbNO3 ditambahkan ini dengan zat yang ditambahkan akan menghasilkan PbCrO4 dengan 2NaNO3. Nah, reaksi itu namanya reaksi pertukaran ganda kalau setahu aku ya. Jadi ini tuh ionnya ditukar loh, Pb dengan Cr4 jadinya, terus si NO3 dengan Na gitu, hasilnya kayak gini. Dia saling nuker ion gitu. Sama yang reaksi kedua juga gitu untuk si BaNO3. Nah kamu lihat di sini akan terbentuk PbCrO4 dan BaCrO4, yang mana itu adalah KSP yang diketahui soal.
gitu. Jadi emang harus jeli ya. Nah, terus dia bilang konsentrasi dari BaNO3 ya. Ba ini tuh 0,01 molar. Ini juga 0,01 molar si PbNO3-nya. Maka kita bisa ambil kesimpulan kalau konsentrasi dari ionnya si Ba2+ dan Pb2+ itu juga 0,01 dong. Caranya sama kayak gini ya. Jadi aku nggak perlu jelasin ulang lagi, caranya sama kayak gitu. Oke, kita udah dapat ini datanya. Sekarang kita hitung nilai Q-nya. Kan kamu udah punya nih Ba2+, kamu udah punya CrO42-, kamu udah punya Pb2+, kamu udah punya CrO42-. Dan itu adalah mereka. Ya kan? Tinggal hitung QC-nya atau QSP, sama aja sih. Aku nggak tahu nih kenapa nggak konsisten. Sama aja intinya, hasil kali ion-ionnya. Nah, di sini, di sini Ba2+ itu ini, ya, 10⁻⁻2 kan? Dikali CrO42-nya itu ini, 0,5 kali 10⁻⁻3. Nah, maka kamu dapat QC atau QSP-nya itu sebesar 5 kali 10⁻⁻6 ya. 5 kali 10⁻⁻6. Nah, ini gunanya Q itu. Sekarang kamu bandingkan si Q dari BaCrO4 dengan KSP BaCrO4, yaitu ini, 2 kali 10⁻⁻10. Lebih besar mana? Oh, lebih besar Q, ini 10⁻⁻6, sedangkan ini 10⁻⁻10, jauh lebih kecil kan? Maka QC itu lebih besar daripada KSP, atau QSP lebih besar pada KSP. Artinya, tadi aku bilang dia akan mengendap atau terbentuk endapan. Oke, dia sudah lewat jenuh. Nah, terus cek yang PbCrO4 sama persis caranya. Pb2+ itu segini, sama ya, 10⁻⁻2. CrO4- itu ya sama juga, 0,5 kali 10⁻⁻3. Maka hasilnya ya juga sama, 5 kali 10⁻⁻6. Nah, sekarang apakah 5 kali 10⁻⁻6 ini lebih besar daripada KSP PbCrO4 1,8 kali 10⁻⁻14? Jelas, ini justru lebih besar lagi. Ini 10⁻⁻14, di sini 10⁻⁻6 ya. Berarti QC itu lebih besar pada KSP-nya. Maka dia juga akan terbentuk endapan. Gitu. Jadi ini fungsi QC atau QSP, it's the same. Untuk menghitung atau untuk menentukan suatu zat itu mengendap atau larut ya, gitu, pada keadaan non standar ya. Pada keadaan uji coba. Nah, ini kan kita menguji coba nih, memasukkan suatu zat ke dalam larutan ya kan. Nah, maka sekarang jawabannya apa? Terbentuk, ini kan soalnya akan menghasilkan satu benar, akan menghasilkan PbCrO4 ya, terbentuk endapan PbCrO4. Terus juga terbentuk BaCrO4, yes, benar dia terbentuk. 1, 2, benar, pasti 3 benar dong. Ya kan? Endapan berwarna kuning. Nah, ini aku bingung jelasin kamu gimana. Mungkin karena itu ya, soalnya itu kayak gini. Kalau 1 benar, 2 benar ya, 3 pasti benar gitu. Makanya ini endapannya berwarna kuning. Jadi FYI, ion CrO42- ini warnanya emang kuning terang gitu. Coba aja deh kamu googling BaCrO4 dengan PbCrO4, itu warnanya emang kuning. Nah, sekarang yang 4, endapan garam rangkap. Ini salah. Ya. Endapan garam rangkap itu terbentuk jika ada penambahan asam atau basa. Di sini tuh kita nggak ada asam basa. Di sini reaksinya pertukaran ganda gitu ya. Jadi 1, 2, 3 benar, itu jawabannya yang A. Oke, panjang ya yang ini. Nggak apa-apa. Selesai. Oke. See you on the next videos. Bye. Love you.